Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Iyah dengan NPM 1911000204 dari kelas 7E. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas teori pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Suca Rusdiana SEMM. Nah, selanjutnya, dalam pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko ini, ada 3 teknik penyelesaian keputusan yang digunakan. Yang pertama, penentuan nilai harapan. Nilai harapan itu sendiri adalah jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap profitabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan seperti laba, hasil penjualan, penerimaan, dan sebagainya dinyatakan dengan expected payoff. Sedangkan untuk hal-hal yang merugikan seperti pengeluaran dan kekalahan dinyatakan dengan expected loss. Dalam pengambilan keputusan dengan nilai harapan, selalu diusahakan untuk memilih keputusan dengan nilai harapan yang maksimum. Dalam prakteknya, dinyatakan dengan besarnya nilai uang atau expected monetary value. Lalu yang kedua ada nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan yang hilang atau opportunity loss adalah sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihkannya suatu alternatif atau tindakan dengan alternatif terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Untuk rumus dari expected opportunity loss sebenarnya sama dengan expected payoff. Namun, perbedaannya untuk menentukan keputusan expected opportunity loss menggunakan nilai harapan yang minimum untuk menghindari rasa kekecewaan. Selanjutnya yang terakhir ada nilai harapan informasi sempurna atau expected value of perfect information, yaitu selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi sempurna dan nilai harapan tanpa informasi sempurna. Selanjutnya, ada contoh kasus untuk nilai harapan. Contohnya seperti berikut. Seorang pembuat mainan anak-anak harus memilih salah satu dari 3 jenis desain. Kita sebut saja desain 1, desain 2, dan juga desain 3. Keuntungan dari hasil penjualan atau nilai payoff sangat tergantung pada permintaan meningkat, stabil, dan menurun dengan masing-masing profitabilitasnya yaitu sebesar 0,20, 0,70, dan 0,10. Dengan asumsi, kalau dia memilih desain 1, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun besarnya keuntungan sebesar 650.000, 400.000, dan 25.000. Lalu kalau dia memilih desain 2, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun besarnya keuntungan yaitu sebesar 740.000, 440.000, dan 10.000 rugi, berarti minus 10.000. Lalu kalau dia memilih desain 3, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun besarnya keuntungan yaitu sebesar 750.000, minus 400.000, dan minus 12.500. Dengan menggunakan kriteria nilai harapan payoff terbesar atau maksimum, desain manakah yang akan dipilih oleh seorang pembuat mainan anak-anak tersebut? Untuk menyelesaikan soal berikut, pertama-tama kita convert terlebih dahulu soal tadi ke dalam bentuk tabel seperti yang tertera di dalam layar berikut. Nah, untuk menghitung expected payoff dari masing-masing tindakan alternatif tersebut, tinggal mengkalikan antara kejadian dengan masing-masing profitabilitasnya. Seperti untuk expected payoff desain pertama yaitu 650.000 dikalikan dengan 0,20 plus 400.000 dikali 0,70 plus 25.000 dikali 0,10 hasilnya 412.500. Sedangkan untuk expected payoff desain kedua yaitu 740.000 dikali 0,20 plus 440.000 dikali 0,70 plus minus 10.000 dikali 0,10 hasilnya 455.000. Lalu yang terakhir, expected payoff yang ketiga yaitu 750.000 dikali dengan 0,20 plus minus 400.000 dikali 0,70 plus minus 125.000 dikali 0,10 hasilnya minus 142.500. Dari hasil tersebut, maka desain yang akan dipilih yaitu desain 2 karena pada alternatif ini memiliki nilai payoff yang paling besar yaitu sebesar 455.000. Lalu yang selanjutnya ada latihan untuk nilai
expected opportunity loss. Soalnya seperti tabel yang tertera berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria opportunity loss? Untuk penyelesaiannya, sama dengan penyelesaian sebelumnya, yaitu untuk expected opportunity loss investasi pertama 45.000 dikali 0,15 plus 15.000 dikali 0,30 plus 20.000 dikali 0,55 hasilnya 22.250. Lalu untuk mencari expected opportunity loss yang di alternatif kedua yaitu 25.000 dikali 0,15 plus 20.000 dikali 0,30 plus minus 10.000 dikali 0,55 hasilnya 4.250. Lalu yang terakhir 35.000 dikali 0,15 plus 60.000 dikali 0,30 plus 50.000 dikali 0,55 hasilnya 50.750. Dari hasil tersebut, maka dengan cara expected opportunity loss, investasi yang akan dipilih adalah investasi yang baik karena memiliki nilai terkecil yaitu sebesar 4.250. Selanjutnya yaitu latihan untuk kriteria expected value of perfect information. Soalnya yaitu manajer salah satu perusahaan kontraktor PT XYZ sedang mempertimbangkan kemungkinan permintaan fasilitas ke depannya. Terdapat 3 alternatif fasilitas yaitu besar, medium, dan kecil. Satuan jumlah dalam jutaan rupiah dinyatakan dengan nilai sekarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria expected value of perfect information? Cara penyelesaiannya yaitu kita mencari nilai terbesar dari setiap alternatif dengan setiap kemungkinan permintaan ke depan. Misalnya, untuk yang kemungkinan rendah nilai terbesarnya yaitu 15, untuk yang sedang 28, dan untuk yang tinggi yaitu 40 dengan profitabilitas masing-masing. Seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya, kita kalikan nilai-nilai maksimum dari setiap kemungkinan permintaan tersebut dengan profitabilitas. Maka akan didapatkan hasil 15 dikali 0,1 plus 28 dikali 0,3 plus 40 dikali 0,6 hasilnya adalah 33,9. Untuk mencari investasi fasilitas mana yang paling memungkinkan, maka kita perlu mencari masing-masing expected value dari fasilitas tersebut, yaitu yang pertama expected value of fasilitas besar yaitu 6 dikali 0,1 plus 20 dikali 0,3 plus 40 dikali 0,6 hasilnya 30,6. Lalu yang kedua untuk fasilitas medium 9 dikali 0,1 plus 28 dikali 0,3 plus 38 dikali 0,6 hasilnya 32,1. Lalu yang terakhir untuk fasilitas kecil 15 dikali 0,1 plus 15 dikali 0,3 plus 15 dikali 0,6 hasilnya 15. Dari ketiga expected value tersebut, pilih yang nilainya paling besar. Maka yang dipilih adalah expected value untuk yang fasilitas medium, yaitu sebesar 32,1. Karena rumus dari penyelesaian ketiga atau expected value of perfect information yaitu expected value of perfect information dikurangi sama dengan expected value with perfect information minus expected value, maka hasilnya akan didapat 33,9 dikurangi 32,1 yaitu sebesar 1,8. Maka jenis fasilitas yang akan digunakan yaitu yang fasilitas medium. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.